Baik, selamat siang Pak Romas. Selamat siang. Bagaimana kabar Pak Romas? Ya, baik, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pak Romas. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Pak Romas ya. Ya, Karena sebentar lagi Pak Romas akan melakukan supervisi terkait pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas Pak Romas. ya, Baik, terima kasih Pak Romas. Jadi supervisi ini tujuannya untuk mengetahui dan mengevaluasi proses atau jalannya pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Baik, Pak Romas, sebelum kita melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang harus kita ketahui bersama Pak Romas. Pertanyaan pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai pelaksanaan pembelajaran? baik. Terima kasih Pak. Tujuan pembelajaran yang saya ingin capai dalam proses pembelajaran ini, pertama, bahwa dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Tujuan yang kedua, dengan menonton video, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca artikel, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf. Baik, Itu terima kasih tujuan. Pak Romas. Ada 3 tujuan Pak Romas, tujuan pembelajaran. Ya. Lalu bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas? Mungkin di sini bagaimana dengan modelnya, lalu metodenya? Baik. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana strategi, kemudian model dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian modelnya itu berbasis masalah dan juga PBL. Dan yang ketiga itu berkaitan dengan metode. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran ini adalah metode diskusi, tanya jawab, dan juga ada tugas yang diberikan kepada siswa. Baik, terima kasih Pak Romas. Di sini pembelajarannya nanti berdiferensiasi. Ya, Lalu modelnya based learning atau PBR. Lalu terkait dengan metodenya, metode diskusi dan juga tanya jawab. Yang berikut ini Pak Romas, saya mau tahu juga ini, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai, yang perlu diobservasi di sini? baik. Berkaitan dengan pengembangan di sini, ada yang saya rencanakan bahwa pertama itu saya mengetahui bagaimana capaian untuk pengetahuan dari siswa ini nanti, kemudian yang kedua untuk keterampilannya juga. Oke, baik Kak Romas, terima kasih. Area pengembangannya yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Ya. Oke, baik, terima kasih. Saya juga mau tahu nih Pak Romas, bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan pada saat pembelajaran? Baik, terima kasih Pak. Untuk media pembelajaran yang digunakan pada saat proses pembelajaran itu, yang pertama itu ada lembar kerja peserta didik, kemudian ada media gambar, kemudian ada video, dan juga ada teks yang akan saya berikan. Oke, baik, terima kasih. Media gambar, video, dan juga ada LKPD nanti ya. Ya, siap. Ya. Terkait pelaksanaannya nih Pak Romas, kira-kira kapan ini bisa dilaksanakan? Baik, untuk pelaksanaan pembelajaran ini saya akan laksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2024, yaitu mulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 11 siang. Baik, terima kasih Pak Romas. Pada hari Sabtu itu nanti tentu saya akan datang, saya akan hadir di kelas untuk melihat, mengobservasi jalannya pembelajaran. Jadi tentu pada saat itu nanti saya akan mencatat hal-hal penting yang terjadi di dalam kelas. Lalu setelah itu nanti Pak Romas, kita akan berbicara lagi. Setelah pelaksanaan pembelajaran atau observasi nanti, kita akan melakukan percakapan terakhir itu, yang namanya percakapan pasca observasi. Jadi pada saat itu nanti
akan dihadiri juga pengajar praktik. Kita akan membahas bersama, jadi kehadiran nanti ada saya, ada Pak Romas dan juga pengajar praktik. Mungkin demikian saja Pak Romas, kita sampai ketemu di pembelajaran hari Sabtu itu nanti. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana perasaan kalian sekarang? Baik, terima kasih. Hari ini kita bertemu kembali untuk pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Saya minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Ayo. Baik, terima kasih kepada anak yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mau tanya, apakah kita hadir semua tidak? Hadir semua? Tadi pagi waktu datang sekolahnya jalan kaki. Ya, luar biasa. Silakan turunkan tangannya. Siapa yang tadi pagi makan pagi? Ada yang tidak makan pagi nih ya? Oh ya, silakan turunkan tangan. Baik, terima kasih untuk semua itu. Hari ini kita akan pelajari tentang organ gerak hewan dan manusia. Coba sama-sama. Organ gerak hewan dan manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang kita ingin capai hari ini. Yang pertama kita akan mengamati gambar. Kemudian kita bisa mengidentifikasikan aktivitas kita yang menggunakan atau yang memanfaatkan organ gerak dengan melihat gambar. Yang kedua, dengan melihat video nanti, kita juga dapat mengidentifikasikan aktivitas kita yang memanfaatkan organ gerak. Dan yang ketiga nanti, dengan membaca baca artikel, kita pun dapat melihat, oh ini paragrafnya, apa ide pokok setiap paragraf. Kurang lebih ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Organ gerak manusia ini, dia hanya dibagi atas 2 bagian, yaitu tulang, yang kedua ada tulang sebagai alat gerak apa? Tanpa ada tulang, maka manusia dan juga hewan bisa bergerak. Ya kan? Asalnya? Ya toh? Betul kan? Manusia ini rangka, atau bahasa daerahnya kita adalah tubuh, rangka. Yang pertama itu, coba kamu baca, Afrik. Membentuk dan menegakkan tubuh. Membentuk dan menegakkan tubuh. Dengan adanya rangka, maka dia akan membentuk kita tubuh dan juga kita bisa berdiri tegak. Kemudian yang kedua, coba Angel. Tempat melekatnya otot. Tulang, di tulang ini, di tulang kita masing-masing. Disinilah otot ini akan melekat. Itu tempat mana ya? Yang ketiga, coba baca, Rili. Ada apa di dalam kepala, tengkorak kepala ini? Ada apa? Kemudian di dalam dada ini ada apa saja? Tulang dada. Di dalam tulang dada juga ada alat-alat tubuh. Misalnya apa? Jantung. Apa lagi? Hati. Apa lagi? Usus. Apa lagi? Ya, semua itu jalin dulu. Kemudian yang berikut saya lanjutkan materinya. Saya akan bagikan kelompok. Kategorinya nanti ditulis nama kelompoknya, tentukan bunga mawar. Ini gambarnya nanti ditulis di sini. Kemudian kelompok 2. Ya, ini saya berikan. Nanti kalian mengamati video yang ada pada video nanti kamu amati. Kemudian ditulis di sini. Ya, siapa? Tentukan satu orang. Tulis sudah. Nah, apa aktivitas pertama ini? Kami dari kelompok 1 ingin membaca hasil diskusi
kemudian membaca, kemudian berlari, lompat, kemudian lempar. Ada bacaan yang kalian baca. Kemudian nanti kalian juga bisa paragraf. Apa inti dari bacaan ini? Paragraf kelima. Bersepeda itu dapat menjaga daya tahan tubuh. Paragraf 6. Bersepeda dapat menurunkan berat badan. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Baik. Kita kelompok yang berikut kelompok 3. Ide pokok dalam paragraf. Menyenangkan sekaligus menyehatkan. Paragraf kedua. Bersepeda juga ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi. Alat gerak manusia dibagi menjadi dua. Ada yang disebut alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah otot dan alat gerak pasif adalah tulang. Sekarang perhatikan gambar ini. Otot adalah yang ini. Ya, bisa kalian lihat di sini. Yang berwarna kemerahan ini adalah otot manusia. Kemudian yang berwarna putih ini adalah tulang manusia. Ada ide pokoknya di awal paragraf dan juga ide pokoknya di tengah juga bisa, dan juga di akhir dari sebuah paragraf. Baik, untuk hari ini anak-anak pembelajaran kita sampai di sini saja. Baik, selamat siang Pak Mas dan juga Pak B. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi terhadap proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan beberapa minggu yang lalu. Mohon maaf, sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu. Saya selaku CGP, masa keras aku, dan beliau ini adalah Pak Romanus Dambung selaku rekan sejawat yang sudah melakukan observasi, dan ini adalah Pak Gri selaku PP pengajar praktik, dan pada saat ini beliau akan melihat bagaimana proses jalan percakapan pasca observasi yang kita laksanakan hari ini. Baik Pak Romas, kabarnya hari ini bagaimana? Baik dan luar biasa. Baik, Pak Gri juga. Baik, terima kasih Pak Gri. Baik, di percakapan pasca observasi ini, Pak Romas, saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentu terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang sudah kita laksanakan beberapa minggu yang lalu. Tujuan dari percakapan ini yaitu mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di pembelajaran sebelumnya. Baik, pertanyaan pertama Pak Romas, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Romas terkait dengan jalannya pembelajaran yang sudah kita laksanakan minggu lalu? Baik, karena belum terbiasa, saya jadi grogi di bagian awal. Tetapi setelah beberapa menit berjalan, itu saya sudah merasa nyaman dan berjalan dengan baik. Oke, baik, terima kasih Pak Romas. Jadi karena belum terbiasa ada perasaan grogi Pak Romas. Baik, kira-kira menurut Pak Romas bagaimana terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dijalankan? Baik, kalau menurut saya Pak, pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai dengan area pengembangan yang saya ingin capai sebelumnya, di mana dalam proses pembelajaran itu, di mana saya sudah menampilkan baik itu videonya, kemudian ada gambar dan juga ada bacaan yang saya berikan kepada anak-anak. Oke, sehingga tujuannya tercapai. baik, terima kasih Pak Romas, sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan pengembangan yang ingin dicapai. Dan menurut Bapak Romas, sejauh mana area pengembangan tersebut sudah dicapai? Ya, baik, area pengembangan yang sudah dicapai menurut saya itu sudah maksimal. Hal ini terlihat di mana semua siswa itu
sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, yang walaupun sedikit dalam proses pelaksanaannya ada kendala. Oke, baik Pak Romas, dalam proses pembelajaran ada kendala Pak Romas ya? Ya, Oke, baik, kalau boleh tahu Pak Romas, boleh diceritakan terkait kendala itu apa kira-kira kendala yang dihadapi? baik. Saya mengalami kendala pada saat proses pembelajaran itu, di mana ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Oke, baik Pak Romas, ada siswa, ada beberapa ya? Ya, ada beberapa siswa yang kurang aktif, khususnya dalam kerja kelompok itu. Ya. Oke. Baik, Pak Romas, kira-kira menurut Bapak apa yang membuat mereka tidak aktif dalam kegiatan kelompok ini? Baik, ini mungkin karena dari media pembelajaran yang saya berikan itu kurang menyenangkan Pak. Oke. Atau pada saat saya membagikan mereka ke dalam kelompok itu tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Artinya ada yang berkemampuan tinggi yang bergabung dengan yang berkemampuan rendah. Oke, baik, terima kasih Pak Romas. Jadi itu mungkin yang membuat mereka tidak bersikap aktif ya dalam kegiatan kelompok. Jadi kemungkinan besar mereka tergabung dalam kemampuan kelompok yang kemampuannya tinggi dan rendah. Baik Pak, untuk memperbaiki anak yang kurang aktif ini, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Bapak ke depan? Untuk memperbaiki ini saya akan membagikan kelompok murid itu sesuai dengan kemampuannya, agar tidak saling mengharapkan dalam menyelesaikan tugas yang kita berikan kepada mereka. Oke, baik, terima kasih Pak Romas. Jadi kedepannya Bapak akan membagi kelompok siswa itu berdasarkan kemampuan. Oke, baik, terima kasih Pak Romas. Kapan rencana Bapak ini akan dilakukan atau direalisasikan? Saya akan melaksanakan ini dalam pembelajaran minggu depan. Oke, baik, terima kasih Pak Romas ya. Untuk minggu depan saya akan menunggu ceritanya dan semoga rencananya dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan Pak Romas. Ya. Dan saya akan menunggu cerita-cerita baik dari Bapak. Dan untuk percakapan kita kali ini saya pikir sudah selesai, dan kesempatan selanjutnya saya akan berikan kepada Pak Grey selaku pengajar praktek untuk memberikan tanggapan terkait dengan jalannya proses percakapan pasca observasi ini ataupun pelaksanaan observasi kelas yang sudah dijalankan. Baik, Garis, terima kasih banyak Pak Guru. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk dilakukan observasi oleh Pak Aris selaku seorang guru pembela. Kemudian terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di dalam kelas kemarin, itu saya bisa mengambil kesimpulan dari percakapan pasca observasi hari ini. Saya bisa melihat bahwa ada kerjasama yang baik antara kepala sekolah dan juga rekan sejawat, di mana kemarin sudah melaksanakan. Saya yakin sebelum observasi kemarin pasti ada observasi sebelumnya. Jadi saya bisa dari percakapan ini saya bisa melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran dan juga tujuan observasinya sudah terlaksana dengan baik. Harapan saya sebagai pengajar praktik bahwa praktik baik ini tidak hanya cukup untuk Pak Guru saja, tetapi kalau bisa dilakukan umum sebagai kepala sekolah, harus kalau bisa dalam proses supervisi kedepannya diterapkan pola coaching klinik seperti ini untuk semua para guru dan juga dilakukan secara maksimal. Jadi terima kasih banyak Aris Pak Guru, terima kasih banyak sudah bersedia untuk menjadi objek dalam kegiatan pendampingan 5 hari. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Pak Aris dan juga Guru. Terima kasih Pak Gey dan juga Pak Romas. Jadi untuk kegiatan kita hari ini sudah sampai di sini. Sukses selalu untuk ke depan.